Mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-11 mulai ayat yang pertama. Injil Lukas pasal yang ke-11. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Kita berhenti sampai sini dulu. Di sini judul perikopnya hal berdoa, tentang doa, ya. Dan dikatakan pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Perhatikan bahwa murid-muridnya datang minta kepada Tuhan untuk diajar. Tetapi permulaan ceritanya ini sangat luar biasa, bahwa dikatakan Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Para muridnya memperhatikan, para muridnya melihat bagaimana Yesus berdoa. Dan tentunya juga setiap hari, setiap saat, para muridnya ini sudah memperhatikan. Ketika Yesus berdoa, mungkin mereka mendengar apa yang Yesus doakan, dan kemudian mereka melihat bahwa apa yang didoakan oleh Tuhan Yesus itu yang terjadi sepanjang hari itu. Sehingga hal ini membuat mereka tertarik untuk berdoa atau untuk belajar tentang doa ini. Ya. Jadi para murid itu memperhatikan kehidupan Yesus terlebih dahulu, memperhatikan bagaimana Yesus berdoa, baru mereka minta diajar bagaimana caranya berdoa. Ya. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa membuat orang-orang itu haus akan Tuhan untuk berdoa hanya dengan pelajaran doa. Tidak mungkin. Ya. Jadi ketika banyak pendeta mengajarkan tentang doa, pertanyaannya, apakah mereka sendiri sudah berdoa? Ya. Kemudian, apakah itu adalah keinginan jemaatnya untuk diajar tentang doa karena tertarik bahwa kehidupan pemimpinnya ini merupakan kehidupan doa dan doa-doanya dijawab oleh Tuhan? Atau hanya sekedar itu pelajaran saja. Para muridnya atau para jemaatnya tidak tertarik untuk berdoa, tapi yang tetap diajari bagaimana caranya berdoa. Ya. Nah, Yesus tidak mengatakan pada para murid, "Ayo sini semuanya kumpul-kumpul. Aku sekarang mau ngajar tentang doa hari ini." Enggak. Tuhan Yesus menunjukkan melalui contoh, melalui teladan, melalui gaya hidupnya bahwa dia itu berdoa. Dan saya percaya para muridnya mendengar apa yang Yesus doakan. Ya. Saya percaya Yesus tidak berdoa di dalam hati. Kalau Yesus doa di dalam hati, Yohanes 17 itu tidak ada. Ya, Yohanes 17 itu tentang doa Tuhan Yesus.
panjang lebar itu tercatat. Ya. Tercatat. Jadinya Yesus berdoa dengan suara yang terdengar. Oleh karena itu saya percaya bahwa ketika Yesus berdoa di pagi-pagi buta, para murid mendengar apa yang Yesus doakan, dan kemudian siangnya para murid melihat apa yang Yesus doakan itu terjadi. Sehingga inilah yang membuat para murid tertarik. Sehingga datang, Tuhan ajarlah kami berdoa. Ya, ajarlah kami berdoa. Doa itu tidak sesederhana yang orang pikirkan dan orang ajarkan. Allah doa itu hanya ngomong-ngomong sama Tuhan. Tidak sesederhana itu. Akan banyak seluk-beluk tentang doa. Bagaimana ketika sepertinya hati kita tidak membara, tidak bergairah akan Tuhan. Bagaimana caranya untuk mengatasi kehampaan atau sumpek, ya kan? Sumpek istilahnya. Kok tidak nyambung-nyambung? Ya. Ada banyak hal. Bagaimana di satu saat kita harus berperang dengan kuasa roh jahat. Bagaimana merasakan kuasa mantra-mantra tenung yang diarahkan pada kita. Nah, itu tidak bisa diajarkan oleh orang yang tidak punya pengalaman. Harus orang yang punya pengalaman yang bisa mengajarkannya. Saya bahkan sampai saat ini pun terus belajar tentang doa ini, terus memperhatikan tentang doa ini, karena selalu ada hal-hal yang baru. Ya. Nah, para murid mengatakan, Tuhan ajarlah kami berdoa. Ayat 2, Yesus kemudian langsung mengajar. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa. Lihat di sini. Jadi, doa yang Yesus ajarkan dikatakan, apabila kamu berdoa. Kalau kamu tidak berdoa, kamu tidak bisa belajar tentang doa. Kamu harus berdoa, baru di sanalah kamu mulai belajar. Setiap kamu berdoa, ada pelajaran baru. Setiap kamu berdoa, ada pelajaran baru. Kalau kamu tidak berdoa, dijelaskan pun percuma. Dijelaskan pun percuma. Bahkan nantinya ketika kita mengajarkan, kamu akan mengalami ini. Ketika kamu meminta ini, Tuhan memberi lebih. Itu tidak bisa ditangkap oleh pikiran kita. Itu hanya bisa dimengerti oleh orang yang sudah mengalami. Dan itu bisa dimengerti juga oleh orang yang belajar berdoa, dimulai dengan doa. Ketika mereka berdoa, baru mereka mengalami, oh iya ya, ternyata hal seperti ini bisa aku alami juga. Ternyata mujizat seperti ini bisa aku terima juga. Tetapi kalau kita tidak mulai berdoa, kita tidak akan mengalami. Dan yang repotnya, apa yang diceritakan dari pengalaman doa itu seringkali tidak terjangkau oleh pikiran. Dan kalau kita tidak mulai berdoa, kita tidak akan percaya tentang pelajaran doa itu. Tidak akan percaya. Karena memang itu di luar jangkauan pikiran kita. Ya. Apabila kamu berdoa, Yesus langsung katakan, kamu mau belajar doa, ayo mulai doa. Ketika sudah mulai doa, baru ini loh yang harus kamu katakan. Ya. Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Dimulai dengan kata Bapa. Bapa atau Bapa yang di surga. Injil Matius katakan Bapa. Ya. Berarti doa itu bukan suatu kegiatan yang menakutkan. Karena kita berhadapan dengan Bapa. Ya, dengan Bapa. Umat Allah di dalam kitab Pentateuch, mereka ketakutan
ketika Allah menyatakan dirinya sebagai yang maha kuasa. Di atas gunung Allah menyatakan kemuliaannya sedemikian rupa dan umat Allah takut. Tetapi Yesus membawa pewahyuan yang baru. Bahwa kita memanggil dia bukan Allah lagi tetapi Bapa. Ada satu keakraban. Ya. Tentang ada hubungan yang erat. Bapa, dikuduskanlah namamu. Berbicara tentang penyembahan, berbicara tentang pengakuan akan sifat-sifat atau nama Allah. Ya. Karena seperti apa yang kita katakan, maka itu yang akan terjadi. Di dalam kitab Bilangan dikatakan begini, seperti apa yang kau ucapkan di hadapanku, maka itu juga yang aku lakukan. Ya. Jadi ketika kita mengatakan Bapa, dikuduskanlah namamu, Bapa, engkaulah Jehovah Mukaddes Allah yang menguduskanku, maka kita menerima pengudusan dari Allah. Bapa, engkaulah Jehovah Sirkenu Tuhan yang membenarkan aku, maka kita menerima kebenaran dari Allah. Bapa, engkaulah Jehovah Jireh yang menyediakan segala sesuatunya bagiku, maka kita menerima penyediaan Allah. Kita harus mengenal nama-nama Allah ini, dan semua nama ini terangkum di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Yesus katakan di dalam Matius 12 ayat 28, kalau aku mengusir setan dengan roh Allah, maka kerajaan Allah sudah datang. Artinya bahwa kita ini berdoa seringkali tidak langsung masuk ke hadirat Tuhan. Ya. Seringkali ketika kita berdoa kita merasa suam, kita merasa malas. Kenapa? Ada kuasa-kuasa jahat yang menghalangi kita. Ya. Ada kuasa-kuasa jahat yang menghalangi kita, menghambat supaya kita tidak terhubung dengan Tuhan. Supaya kita itu tidak berbetah-betah di dalam doa, ya, inginnya cepat-cepat dalam doa. Bagaimana kalau sudah mengalami seperti itu? Usir roh-roh jahat itu. Bahkan seringkali itu roh mantra-mantra tenung yang diarahkan pada kita sehingga kita tidak ingin berdoa. Ya. Oleh karena itu kita harus mengusir roh-roh jahat. Dan bahkan mendeklarasikan dari kitab Bilangan, tidak ada mantra, tidak ada tenung yang mempan terhadap diriku. Datanglah kerajaanmu, kerajaan Tuhan tidak akan dimanifestasikan sebelum kuasa iblis, kuasa setan yang ada di sekeliling kita usir. Saya percaya bahwa inilah waktunya kita berdoa dan menambah waktu-waktu doa. Karena saya merasa bahwa Tuhan sedang mengatakan begini, naiklah ke gunungku yang kudus. Itu yang beberapa hari ini ada di dalam pikiran saya. Naiklah ke atas gunungku yang kudus. Dan itu selalu berbicara tentang doa. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Ketika kita berdoa dikatakan minta, jangan takut, berikan kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan yang pasti dari kalimat ini kita mengerti inilah sifat Allah. Bahwa kasihnya itu tidak pernah berkesudahan. Setiap hari berarti terus menerus. Ya, kalau saya mau katakan sederhananya, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Sudahlah, makanannya itu udah usah diperhatikan, Anda berikan kami setiap hari.
ya kan? Kan enak. Berikan kami setiap hari. Berarti ini akan bertentangan dengan beberapa hamba Tuhan yang mengajarkan jangan minta terus. Padahal Yesus sendiri katakan berikan setiap hari. Loh, berarti setiap hari minta ini pasti. Dan ini Yesus yang ajarkan. Sudahlah, Anda mau ngikuti ajarannya Yesus tentang doa atau ajaran hamba-hamba Tuhan yang belum tentu berdoa. Oh iya loh, belum tentu doa. Ya. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Jadi yakinlah bahwa setiap hari keinginan Allah adalah kita itu tidak kekurangan. Ya. Secukupnya, cukup itu relatif. Saya mungkin makan 1 piring cukup. Ya, sehari berarti 3 piring. Nah, kalau anak saya mungkin sehari cukupnya itu 6 piring. Ya, tiap makan nambah, jadi 6 piring. Artinya, sebanyak apapun yang kita butuhkan, Tuhan akan cukupkan. Itu sangat luar biasa. Alami ini. Saya percaya kalau ini sudah, Tuhan Yesus sudah dikte seperti ini, pasti Tuhan Yesus itu berani memberi jaminan. Pasti dijawab oleh Bapa di surga. Pasti dijawab. Kok bisa yakin? Karena saya sudah ngalami kan gitu kan. Ya, sederhananya seperti itu. Nanti ketika hamba Tuhan banyak yang berdoa, doanya tidak dijawab, Anda akan diajar bahwa tidak semua doa dijawab. Ya. Dan kebanyakan tidak dijawab, itu nafsumu. Nah, seperti itu ya. Jadi terserah Anda mau ikut yang mana, mau ikut yang doanya selalu dijawab atau doanya yang tidak pernah atau jarang dijawab. Ya. Saya percaya tapi ketika kita mendesak, keadaan sudah mendesak, kita ingin doa kita dijawab. Ya. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah pada kami. Penting di sini bahwa setiap kita belajar untuk mengampuni. Belajar untuk mengampuni. Ya. Saya kebetulan atau tidak, buku yang saya baca sekarang itu berbicara tentang pengampunan karena jemaatnya banyak diambil oleh gereja lain. Ya. Mirip sama yang di sini, semirip aja. Ya. Nah, dan saya tangkap, oh iya, Tuhan menginginkan supaya saya tidak kepikiran. Lepaskan pengampunan aja. Ketika saya mendengar satu jemaat pindah ke gereja lain, dan langsung, saya tidak tahu pindah atau diajak pindah ya, langsung dikasih pelayanan. Artinya tidak boleh pindah lagi. Ya. Dan sehari saya mendengar itu, keesokannya saya dapat berkat 25 juta. Istri saya langsung godain saya begini. Allah itu, Tuhan itu pasti menghibur kamu supaya kamu tidak seberapa sedih. Enak juga ya. Tetapi yang saya pikirkan memang Tuhan itu selalu pandai untuk menghibur kita. Tuhan selalu pandai dan selalu ingin menghibur kita. Itu yang sangat luar biasa. Dan repotnya kalau gereja kita ini luar biasa. Ada jemaat dari gereja lain pindah ke sini diperhatikan. Itu loh, jemaat itu dikasih pelayanan ya di tempat.
Kata jemaat saya, enggak lah, pendeta saya tidak mungkin seperti itu. Tapi omongannya sendiri pindah ke gerejanya dia, langsung kan aneh. Ya. Jadi, tapi ayo kita lihat, lepaskan pengampunan. Ketika saya membaca buku itu, iya, rugi sendiri saya. Ya, rugi sendiri. Belajar mengampuni karena Tuhan menyediakan berkat di depan kita. Setiap kita mampu mengampuni, maka ada berkat yang Tuhan sudah sediakan. Dan terlebih lagi yang bahaya, di dalam Injil Matius itu sangat jelas, ya. Di dalam Lukas ini tidak dijelaskan seperti di Injil Matius, bahwa pengampunan ini dikatakan di sini, dikatakan kalau kita tidak mengampuni, maka semua dosa kita juga tidak diampuni oleh Tuhan. Seringkali kita meremehkan pengampunan, kan? Dan selalu menganggap, saya ini yang benar kok. Kalau sudah menganggap kita yang benar, maka kita tidak akan minta ampun kepada Tuhan. Ya. Itu yang bahaya di sana. Tidak ada orang yang menganggap dirinya benar, itu akan dibenarkan di hadapan Tuhan. Hanya orang yang tahu bahwa dirinya salah, orang itu yang akan dibenarkan oleh Tuhan. Ya. Nah, di dalam Injil Matius, setelah mengajar doa Bapa kami ini, Yesus kemudian ulangi lagi. Seakan-akan mengatakan begini, ingat, barang siapa tidak mengampuni, maka dosanya juga tidak diampuni. Jadi di dalam doa Bapa kami, 2 kali ditekankan soal pengampunan. Itu perlu jadi perhatian. Oleh karena itu, banyak orang yang rohnya itu tidak menyala-nyala. Bahkan kita tetap punya kegiatan doa. Tetapi kalau jujur, hadirat Tuhan kok tidak seperti dulu. Salah satu penyebab yang paling besar, yang paling dominan adalah karena kita tidak mengampuni dan kita berpikir kita sudah ngampuni. Oleh karena itu, mari kita minta anugerah Tuhan. Ketika kita tidak hidup di dalam hadirat Tuhan, maka kita akan merasa capek, merasa letih secara roh. Dan Yesus katakan, mari semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberi kelegaan. Sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut itu artinya mudah dibentuk. Ya, mudah dibentuk. Dan rendah hati, sudahlah. Di hadapan Tuhan tuh ngaku, ya Tuhan saya salah. Seperti itu aja. Enggak Tuhan, dia yang salah. Nah repot. Sudah di hadapan Tuhan aja masih berani nyalakan orang. Ya. Kalau di hadapan Tuhan itu sudah nunduk, pasti kita ini yang salah. Karena Tuhan tidak sedang mengajar orang lain. Tidak sedang mengajar musuh kita. Tuhan sedang mengajar kita. Bayangkan kalau Yesus doanya di atas kayu salib. Bapak, mereka salah Bapak. Habis, itu sudah habis. Ya. Pasti tidak jadi agama Kristen. Jadi agama kebanyakan itu. Sedikit-sedikit penggal. Sedikit-sedikit penggal. Ya. Tetapi Yesus katakan, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan di sini Yesus mengajarkan, ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Pengampunan. Di dalam Matius Anda boleh baca, Matius pasal yang ke-6, ulang lagi. Barang siapa tidak mengampuni, dosanya tidak diampuni.
Sungguh ini yang paling menakutkan karena tidak mungkin kita semua manusia tidak pernah dikecewakan, tidak pernah disalahpahami, dan kita selalu menghibur diri kita, saya tidak salah. Nah ini, itu yang bahaya. Ya. Bayangkan yang tidak mengampuni, Tuhan tidak ampuni. Bagaimana mungkin sekalipun kita sudah Kristen, tetapi kalau tidak diampuni dosa kita ini oleh Tuhan, tidak ada orang yang dosanya itu tidak diampuni masuk surga. Tidak bisa, tidak ada. Ya. Oleh karena itu hati-hati, ini kelihatannya remeh, tetapi ini seringkali tanpa sadar akan menyerang kita. Ya. Pada akhirnya kita akan mengatakan, heran ya, dulu hadirat Tuhan kok terasa ya. Heran ya, orang di kiri kananku bisa rasakan hadirat Tuhan, nangis, ketawa. Aku kok kering ya, padahal aku ingin. Aku tidak korupsi, aku tidak ini, aku tidak ini. Enggak, hanya jengkel. Kelihatannya kan remeh, hanya jengkel. Ontep nyongok orang roh. Hanya ini yang bahaya. Ya. Oleh karena itu berhati-hatilah, banyak hal di dalam doa itu yang harus kita perhatikan. Karena nanti kalau kita pergi ke kitab Yesaya, dosamu yang menjadi penghalang. Kalau kita pergi ke Petrus, hubungan suami istri yang menjadi penghalang. Banyak hal. Oleh karena itu memang kita itu harus selalu koreksi diri, biasa berdiam diri di hadirat Tuhan dan membiarkan Roh Kudus menyelidiki kita. Biasa berdiam diri di dalam hadirat Tuhan dan mengizinkan Roh Kudus menyelidiki hati kita. Ayat yang kelima. Lalu kata Yesus kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Nah, ayat yang kelima menjelaskan di sini, jika seorang di antara kamu pada tengah malam minta bantuan kepada tetangganya, ya. Apa yang bisa kita petik? Ingat, di dalam doa tidak ada batasan waktu. Kapan aja engkau bisa berseru kepada Bapa. Bukan hanya hari Minggu, bukan hanya waktu ibadah, bukan hanya waktu siang hari. Ya, kan di sini tengah malam. Kebiasaan kita kan kalau walaupun kita ada perlunya, kalau sudah tengah malam kan tidak mungkin bangunkan, takut ganggu, ya kan? Takut ganggu. Apalagi ini masalah minjem. Mau minjem kok tengah malam, ya. Sudah jelas-jelas pasti ditolak. Nah, Anda coba praktekkan aja lah kalau tidak percaya. Telepon kenalan Anda tengah malam mau minjem uang. Nah, sudah Anda pasti langsung gerebek. Nah, di sini Yesus mengajarkan di sini bahwa minta pertolongan di tengah malam. Dan Yesus katakan tidak mungkin ditolak. Artinya kapanpun kita butuh Tuhan, minta pertolongan ke Tuhan, Tuhan akan jawab. Berarti juga bahwa kehidupan kita ini jangan hanya terpatok, pokoknya jam 5 aku harus berdoa. Silakan jam 5 berdoa, tetapi setiap waktu juga kita harus selalu terhubung dengan Tuhan. Harus selalu terhubung dengan Tuhan, dan kapanpun juga kita bisa menghubungi Tuhan.
kita tidak akan pernah ditolak. Berarti sampai saat ini, sampai di sini aja kita terus-menerus melihat kebaikan Bapa di surga, kebaikan Bapa di surga. Yesus sedang memperkenalkan Allah Bapa yang sangat baik kepada kita. Dari ayat pertama para murid, saya tadi gambarkan, para murid melihat doa-doa Yesus dijawab, bukankah itu Bapa yang baik? Sekarang Yesus mengajarkan juga tentang minta, tiap hari minta. Sedang mengajarkan Bapa yang baik. Bahkan pengampunan Tuhan berikan berapa kali, berapa besar kita berbuat salah, tetap Bapa akan ampuni. Ya. Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan padanya. Perhatikan doa ini. Di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, Yesus mengajarkan tentang hubungan pribadi kita dengan Bapa di surga. Tentang permintaan kita, permohonan pribadi kita kepada Bapa di surga. Setelah kita berpengalaman di sini, kemudian di ayat yang kelima, keenam, ketujuh, berubah. Orang ini minta tolong bukan untuk kebutuhan dirinya sendiri. Sekarang, orang ini minta tolong untuk kebutuhan kenalannya. Artinya bahwa di dalam doa, Bapa akan menjawab kebutuhan-kebutuhan kita pribadi. Kemudian Bapa juga memberikan tanggung jawab kepada kita untuk mendoakan orang-orang yang kita kenal. Kebutuhan-kebutuhan mereka, istilahnya syafaat untuk orang-orang. Ya. Bukan untuk kepentingan diri kita sekarang, untuk orang lain. Tetapi ingat, di sini harus seimbang. Seringkali kita diajar kalau doa itu jangan hanya minta-minta untuk diri sendiri. Doa syafaat untuk tetangga, untuk kota, untuk bangsa dan sebagainya. Tidak. Dimulai dari diri sendiri. Bayangkan kalau kita berdoa untuk diri kita sendiri aja tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Apakah kita punya iman bahwa doa kita untuk orang lain akan dijawab oleh Tuhan? Tidak ada. Pengalaman pribadi terlebih dahulu. Berdoa untuk diri sendiri, doaku dijawab. Sekarang kemudian Tuhan katakan, Yesus ajarkan lagi, doa untuk orang lain. Kapanpun engkau mendoakan orang lain, Bapamu akan jawab. Bapamu akan jawab. Kalau doa Bapak kami ini kan fokusnya, doa Bapak kami, fokusnya ini pagi. Kenapa saya bisa katakan pagi? Iya, kalau Anda doanya malam, minta makanan secukupnya hari ini, Anda sudah kelaparan, sudah dari pagi sampai malam. Jadi ayo perhatikan, doa-doa pribadi kita itu akan dijawab oleh Tuhan. Dan ini menjadikan pengalaman iman. Iman kita akan bertumbuh. Oh iya, doa-doa saya dijawab oleh Tuhan. Sehingga kita sekarang berani mendoakan orang lain. Kalau doa untuk diri sendiri aja tidak dijawab, kenapa kok berani-beraninya doakan orang lain? Jadi ini sangat luar biasa. Di sini dikatakan sebab ayat 6, seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Tuhan, aku tidak punya apa-apa Tuhan, tapi aku mau memberkati. Nah, ya kan? Dan Tuhan katakan akan memberi
supaya kita bisa memberkati. Tuhan akan menjawab doa kita untuk memberkati orang lain. Inilah waktunya naik ke gunung Allah yang kudus. Inilah waktunya. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Ayat 7 katakan, masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab. Saya bikin mudah aja dimengerti ya. Orang yang di dalam rumah itu tidak mungkin menjawab, aku tidak bisa membantumu. Ya kan? Artinya dia pasti akan membantu. Walaupun tengah malam. Dari perumpamaan ini saja kita mengerti ini Yesus sedang berbicara tentang Allah, bukan tentang sahabat di muka bumi. Karena kalau sahabat malam aja, malam bisa-bisa kita tidak akan dibantu. Tetapi Allah kapanpun dia akan membantu kita. Seringkali mungkin ada orang-orang yang tidak bisa tidur. Seringkali kita tidak bisa tidur bangun karena mimpi yang menakutkan dan tidak bisa tidur lagi. Berseru pada Tuhan. Saya kemarin dihubungi oleh seseorang dari Ambon dan minta doa untuk saudaranya yang sakit. Dan orang ini katakan, Pak Yusak, kalau lihat saudara saya ini kenapa ya? Bagaimana saudara saya Pak Yusak tahu apa enggak? Saya katakan saya enggak tahu, saya bukan dukun. Kemudian kita berdoa dan ketika saya sudah berdoa muncul aja. Saya katakan ibu-ibu sering mimpi di waktu malam, mimpi-mimpi yang menakutkan. Ya, ibu sering tengkar dengan suaminya. Ya, ibu sering stres di rumah. Ya, ibu tidak betah di rumah. Iya. Nah itu Pak Yusak kok tahunya itu muncul sendiri. Tapi kalau ditanya saya tidak tahu. Itu namanya peramal. Ya kan yang tahu. Tetapi kalau saya waktu doa, kalau Tuhan tunjukkan baru tahu. Kalau Tuhan tidak tunjukkan berarti saya tidak perlu tahu. Ya kan? Jadi sama Tuhan tuh tidak usah ngoyo gitu. Ayolah Tuhan kasih tahu supaya saya dikatakan hebat. Tidak perlu. Iya kan? Tidak. Ya. Kemudian, terus bagaimana Pak Yusak rumahnya ini? Rumahnya banyak setannya. Iya, saya bilang. Tidak akan betah yang tinggal di rumah itu. Terus bagaimana Pak Yusak? Ya undang pendetanya, doakan oleh si minyak kan sudah usir setannya. Tapi kelihatannya pendeta saya tidak pernah seperti itu Pak Yusak. Ya nasibmu ibadah di gereja yang pendetanya tidak pernah ngusir setan. Ya, bersyukur ada di pihak Tuhan. Jangan sampai pendetanya akrab sama setan. Sehingga tidak berani ngusir setan. Ya kan? Tetapi inilah gunanya kita itu punya pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Dan saya berdoa. Dia ini asam lambung Pak Yusak, tidak sembuh-sembuh, ini besok mau ke dokter, minta bantu ke saya lagi. Ya namanya saudara saya bantu. Tetapi saya katakan, yang terutama penyebab asam lambungnya. Karena ibu ini stres, tidak bisa tenang ada di dalam rumahnya yang tidak beres. Saya berharap semua jemaat GBPS mempunyai pengalaman, sungguh-sungguh punya pengalaman mengusir setan. Anda akan bergairah. Saya berharap semua jemaat GBPS
aktif dan bergerak di dalam karunia-karunia roh. Itu akan membuat kita bergairah. Ya. Nah, kemudian ayat yang ke-8 dikatakan, kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Perhatikan, garis bawahi kalimat ini. Karena sikapnya yang tidak malu itu. Bahwa di dalam doa, sikap kita itu penting. Artinya apa? Mempunyai sikap yang tidak malu, bukan malu-maluin ya. Tetapi sikap yang tidak malu ini adalah ketika meminta tidak akan berhenti sebelum permintaan itu dijawab oleh Tuhan. Tapi kalau dari awal Anda sudah punya prinsip, saya mau berdoa, kalau dikasih ya puji Tuhan, kalau tidak dikasih ya tidak apa-apa. Nah, saya percaya Anda akan mengalami tidak apa-apa terus. Ya. Yesus sendiri mengajarkan kalau berdoa itu ya, sikapnya itu harus punya sikap yang tidak malu untuk meminta. Jangan berhenti meminta kalau belum dijawab. Ya. Saya tidak bisa bayangkan Abraham itu berdoa. Ya. Saya percaya 25 tahun itu pasti. Kelihatannya setiap mezbah itu didirikan atau bahkan setiap Abraham memberikan persembahan, ingat Tuhan janjinya, keturunan. Bisa bayangkan Kaleb yang mengulang-ulang perkataan dari Musa bahwa Hebron akan menjadi milikmu. Hebron akan menjadi milikmu. 45 tahun itu yang namanya Kaleb selalu mengucapkan itu. Dan akhirnya Tuhan kasihkan juga. Tidak masuk akal. Itu saya berpikir yang membuat Kaleb itu tetap awet muda, kuat, ya. Itu apakah keinginannya itu yang belum tercapai? Ya kan? Coba lihat. Orang mau mati aja susah matinya kalau masih ada keinginan. Misalnya ingin ketemu anak bungsu atau anak yang tengah yang sudah lama tidak ketemu. Walaupun sudah sekarat tidak mati-mati. Tapi ketika anaknya sudah datang, kok mudah matinya. Dan Kaleb demi janji itu masih kuat naik gunung. Masih kuat naik gunung. Karena janji itu. Saya bayangkan Kaleb mengucapkan janji itu Hebron. Saya pasti punya Hebron. Saya punya Hebron. Jangan-jangan waktu tidur pun akan katakan Hebron, Hebron. Ya. Pokok istri-istri yang mau minta apa ke suami tidak dikasih, pura-pura aja sampai ngigo. Ya, pasti dikasih. Ya. Nah, jadi sikap yang tidak malu, sederhananya itu jangan berhenti sebelum itu dijawab oleh Tuhan. Karena Tuhan pasti jawab. Nah, ditegaskan di ayat yang ke-9, oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah. Jelas, mintalah. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka kamu akan dibukakan, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena, lihat, diperjelas lagi. Bayangkan 3 ayat, ya dari ayat yang ke-8
dengan sikap yang tidak malu, artinya kalau minta jangan berhenti sebelum dikasih. Ya. Kemudian ayat yang ke-9 jelas dikatakan bahkan dengan 3 hal. Ya, minta akan diberi, cari akan dapat, ketok maka pintu akan dibuka bagimu. Masih ditambah lagi, ditegaskan lagi ayat yang ke-10. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibuka. Saya seringkali heran dengan orang-orang yang mengajarkan begini. Kalau kita minta A, belum tentu Tuhan kasih A, mungkin B. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Silakan menghibur diri. Tetapi bisa bayangkan Anda begini. Anda ketok pintu gereja ini, dan yang dibuka pintu sebelah. Iya kan? Kan kalau seperti itu, kalau minta A, nanti Tuhan akan kasih B. Loh kan sama aja. Kalau ketok pintu gereja, yang dibuka sebelah. Repot kalau sudah seperti itu. Nah, ini penjelasan yang sederhana. Yang jadi masalah sebenarnya kita tidak punya iman bahwa doa kita itu pasti dijawab oleh Tuhan. Kita masih berpikir apakah betul ini yang terbaik dari Tuhan untukku. Dan Alkitab katakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Masalahnya itu iman. Lu coba bayangkan, kalau Yosua sampai mengatakan matahari bulan berhenti, jangan bergerak. Lu kan daripada ngerepoti orang-orang lain, seharusnya sudah tidur, ini tidak tidur-tidur karena siang terus. Oh ya, Tuhan mampu kok kasih kemampuan kepada Yosua walaupun gelap, musuhnya dibunuh. Bisa. Tetapi permintaan yang bagi saya sebetulnya tidak terlalu aja. Tetapi yang sangat sukar dan kepentingannya tidak terlalu lah. Ya. Toh dijawab kok oleh Tuhan. Coba lihat. Apalagi yang kita memang minta, kita butuh. Dan kita masih mengatakan, ya apakah ini yang terbaik ya? Loh, kalau tidak yakin yang terbaik jangan minta. Kalau tidak yakin dikasih, jangan minta. Ini soalnya 3 ayat ini. Ini selalu diulang. Jangan malu, jangan berhenti. Intinya kan seperti itu. Pokoknya minta aja, pasti dijawab. 3 ayat ini sebenarnya katakan seperti itu. Apapun yang kamu minta, dikasih. Apapun yang kamu minta, dikasih. Seseorang yang memberkati saya, bisa aja dia kasih saya uang kontan. Tetapi Tuhan mendengar keinginan istri saya. Saya ingin cek, saya tidak pernah terima cek. Ya. Kan sama aja kan? Pakai cek atau enggak, pokok jumlahnya sama. Iya kan? Sama aja kan? Bagi yang terima sama. Tetapi Tuhan itu kok maunya itu loh repot-repot hanya dengan istri saya. Saya ingin cek. Ternyata Tuhan itu suka. Walaupun istilah saya tanda kutip direpotkan oleh kita. Ya. Padahal sama aja. Toh Tuhan tetap senang untuk menyenangkan anak-anaknya. Saya mau katakan, Tuhan senang untuk menyenangkan anak-anaknya. Tuhan senang untuk menyenangkan umatnya yang meminta. Berani. Dan kemudian ayat 11. Kalau Anda baca dari awal, yang dari ayat pertama sampai ayat 13. Tidak ada kemungkinan doa kita itu tidak dijawab oleh Tuhan. Tidak ada kemungkinan. Tuhan tidak memberikan alternatif lain sebetulnya. Kita aja yang mengalternatifkan diri kita sendiri. Iya kan? Tuhan tidak ada. Mulai ayat pertama.
Ayat 11 bahkan, Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan. Bahwa permintaan kita tidak mungkin diganti dengan pemberian lain. Ya. Ingat, permintaan kita tidak mungkin Tuhan ganti dengan pemberian yang lain. Apa yang kita minta, itu yang Tuhan akan kasih. Pak, tapi kok ada yang tidak dijawab? Sudah, saya mau katakan, pasti bukan salahnya Tuhan. Pasti salahnya kita. Apakah kita kurang iman? Apakah kita kurang gigih dalam meminta? Apakah kita putus asa dan sebagainya? Yang pasti maunya Tuhan, sampai Yesus katakan, sampai sekarang kamu belum meminta apapun juga di dalam namaku. Minta cepat. Kan gitu kan. Yesus sendiri sampai gregetan. Tidak ada yang berani minta. Ayat 12. Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Allah tidak akan mengganti permintaan kita. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Kalau Bapak di dunia aja tahu memberi yang baik, apalagi Bapak yang di surga. Tetapi kata-kata Tuhan Yesus mengatakan, jika kamu yang jahat aja, seakan-akan saya bisa tangkap. Jangan bandingkan Bapamu yang baik itu dengan pribadi yang jahat. Ketika kita meminta sesuatu dan kita mengatakan, belum tentu Tuhan jawab. Atau kira-kira ini terlalu besar atau tidak ya, nanti diganti sama Tuhan atau tidak ya. Itu berarti kita menyamakan Bapa di surga dengan pribadi yang jahat. Ketika kita tahu orang tua kita baik, maka anak-anak akan meminta dengan berani. Kalau tidak dikasih waktu itu, nangis gulur-gulur. Kalau sudah gulur-gulur, pasti dikasih sudah. Daripada bikin malu nanti ya di toko kan. Lihat, Yesus sampai membandingkan. Atau secara sederhananya, jangan bandingkan Bapamu yang baik itu dengan Bapak yang jahat, Bapak yang di bumi. Jangan bandingkan. Kalau yang jahat aja bisa ngasih yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapak yang baik. Bayangkan ini, kalau Bapak yang jahat saja bisa memberi yang baik kepada anaknya, apalagi Bapak yang baik di surga. Seringkali kita menuduh Bapak kita itu tidak lebih baik daripada orang jahat. Enggak Pak Yusak, saya tidak pernah nuduh. Tapi dari sikap kita tentang jawaban doa, sebenarnya kita sedang menuduh Bapak kita itu bukan Bapak yang baik. Ternyata lebih banyak Bapak yang lebih baik. Wah, itu penghinaan bagi Bapak di surga. Dan ia mengatakan, di sini dikatakan, iya, Bapak di surga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Di dalam kitab Matius dikatakan, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Lukas menjelaskan secara mendetail, yang baik tidak ada yang lebih baik dari Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudus itu adalah kunci dari segalanya. Ya, Anda mendapatkan janji firman Tuhan ini. Kalau Anda tidak ucapkan dengan kuasa Roh Kudus, kalau Roh Kudus tidak hidupkan janji-janji di dalam firman ini, maka Anda tidak akan punya iman untuk menerima
namanya. Artinya, Bapa memberikan Roh Kudus. Itu Bapa memberikan kuncinya. Di mana kunci itu bisa membuka dan di dalamnya semua persediaan itu ada. Bapa memberikan Roh Kudus artinya Dia memberikan jaminan bahwa apa yang kita butuhkan, apa yang kita minta itu yang Dia berikan. Bapa memberikan Roh Kudus artinya setiap janjinya sudah dimeteraikan, itu adalah milikmu. Oleh karena itu ini tidak sesederhana ini. Ia memberikan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah kunci dari segalanya. Kita tidak bisa dipimpin oleh Roh Allah kalau di dalam kita Roh Kudus itu tidak berkuasa. Tidak ada Roh Kudus di dalam kita. Tidak bisa mengikuti pimpinan Allah. Oleh karena itu kita melihat dari ayat pertama sampai ayat 13. Kita sebenarnya dijejali oleh kalimat-kalimat yang kalau kita sederhanakan semuanya. Bapak pasti jawab, Bapak pasti jawab, Bapak pasti jawab. Beranilah meminta, Bapak pasti jawab, Bapak pasti jawab. Itu. Sidang jemaah, alamilah terobosan-terobosan dari Tuhan karena doa-doamu. Ketika engkau mulai berani meminta dan apa yang engkau minta itu engkau punya keyakinan pasti dijawab oleh Tuhan. Maka terobosan demi terobosan mulai saat ini akan terjadi. Yang tidak masuk akal itu akan mulai terjadi. Kesembuhan demi kesembuhan itu mulai terjadi. Dan saya mau berbicara secara khusus. Bahkan keuangan itu akan mulai terjadi dengan luar biasanya. Terobosan dalam keuangan. Saya mau bernubuat. Terobosan dalam keuangan akan diterima oleh jemaat di tempat ini. Tuhan akan memberikan terobosan dalam bidang keuangan. Tuhan akan membuka tingkap-tingkap surga. Dia akan melimpahkan terobosan dalam keuangan. Tuhan akan memberkati kita dengan keuangan yang limpah. Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Dia akan memberi. Anda selalu menjumpai, minta, kamu akan diberi. Minta. Minta makanan jangan hanya sehari. Jangan hanya seminggu, setiap hari. Tidak usah malu. Ingat bagaimana Musa ketika Tuhan berkata, aku akan memberikan daging. Umatku minta daging, aku akan beri. Terus Musa katakan, Tuhan, ini bahasa sederhananya, 2 juta Tuhan. Ini 2 juta. Bagaimana caranya engkau ngasih? Dalam pemikiran Musa mungkin. 1 hari umat Allah akan marah-marah kalau hanya dikasih makan 1 hari. Kalau 3 hari ngasih makan 3. Ya, 2-3 juta 3 hari makan daging. Itu bagaimana? Dan ini bukan di Pamekasan, bukan di Surabaya. Ini di Padang Gurun. Ya. Dan Tuhan luar biasanya mengatakan, Musa, aku akan kasih daging. Bukan 1 hari, bukan 3 hari, bukan 1 minggu. 1 bulan genap aku kasih. Bayangkan itu. Istri saya tiap hari mau masak apa lagi. Saya percaya itu makanan burung puyuh itu dagingnya pasti hanya dibakar. Ya, mau cari bumbu di mana, jahenya di mana. Ya. Sampai dikatakan muntah-muntah. Ya kan? Tetapi yang saya katakan perkiraan Musa yang dekat dengan Tuhan aja gak bisa memahami. Oleh karena itu jangan pernah takut meminta yang mustahil. Daging untuk 2-3 juta orang 1 hari aja itu sudah mustahil.
Tetapi Tuhan kasih 1 bulan aku kasih. Beranilah meminta. Berani meminta. Berani meminta. Mulai sekarang. Saya percaya doa-doa kita akan mulai berubah. Dia Bapa yang baik dan Dia tidak pernah menolak apa yang kita minta. Beranilah meminta. Para murid katakan, Tuhan ajarlah kami berdoa. Dan Yesus katakan, sekarang mulai berdoa dan katakan ini. Begini caranya doa. Ketika kita mulai berdoa, tiba-tiba muncul apa yang harus didoakan. Tiba-tiba kita tahu Tuhan menyediakan. Itu muncul sendiri. Itu muncul sendiri. Ketika saya berdoa untuk orang-orang, tiba-tiba muncul. Kamu punya masalah ini. Kamu mengalami ini. Tiba-tiba muncul ketika berdoa. Ya, ketika berdoa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan iman kita, anugerah Tuhan akan melimpahi kita dengan iman yang supranatural. Sehingga semua yang kita tidak berani pikirkan, itu kita akan alami. Kiranya Tuhan memberkati semua.